Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Damas di pelajaran informatika kelas 7 hari ini ya. Untuk saat ini kita akan coba untuk mengenal soal-soal informatika berupa computational thinking atau berpikir komputasi, di mana nantinya kalian akan belajar mengerjakan soal-soal dengan berpikir nalar dan logika. Ya, kita mulai dari level yang paling mudah dulu, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nanti bila kalian sudah bisa, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal di level-level berikutnya. Yuk, kita lihat seperti apa bentuk soal-soalnya. Kita mulai dari yang pertama. Ya, di sini ada soal untuk membagi pizza ya. Tahu pizza ya tentunya kalian ya. Di sini ada sebuah pizza berukuran large yang dibeli oleh Jono. Sementara itu ada 9 tamu yang sedang bertamu di rumah Jono. Rencananya pizza tersebut akan dijadikan sebagai hidangan bagi para tamu termasuk Jono sendiri. Bagaimana cara membagi pizza tersebut? Ya, kita lihat jawabannya satu persatu. Ya, boleh sambil melihat tuh ada gambar pizza ya. Pilihan jawaban pertama, membiarkan tamu menggigit pizza tersebut satu persatu sampai habis. Pilihan kedua, membagi pizza menjadi 10 sama besar. Yang ketiga, membagi pizza menjadi 9, sisanya untuk Jono. Yang keempat, membiarkan para tamu mengambil sendiri pizza di meja. Ya, bagaimana jawaban kalian? Tentunya kita cross check satu persatu ya. Jawaban yang pertama, bila kita membiarkan tamu menggigit pizza tersebut satu persatu sampai habis. Ya, tentu saja bila di nalar dan logika ini tidak akan masuk ke nalar kita. Apalagi kalau kita membiarkan tamunya menggigit pizza sampai habis. Tamunya ada 9, ditambah Jono ada 10. Baru orang yang pertama, orang yang kedua, bahkan bisa sampai orang yang ketiga bisa habis duluan ya, maka jawaban yang pertama tidak mungkin. Yang kedua, membagi pizza menjadi 10 sama besar. Kita lihat tamunya ada 9 ditambah Jono 10. Nah, ini jawaban yang tepat. Jadi membagi pizzanya menjadi 10 sama besar. Kalau jawaban yang ketiga, membagi pizza menjadi 9, sisanya untuk Jono. Pizzanya dibagi 9, tamunya ada 9, ketika dibagi sudah habis, maka tidak akan ada sisa untuk Jono. Maka ini bukan jawaban yang tepat. Yang keempat, membiarkan para tamu mengambil pizza sendiri di meja. Bagaimana mau mengambil sendiri di meja? Tentunya jawaban akan sama seperti jawaban yang pertama tadi. Mereka akan membagi secara tidak merata ya. Dengan demikian jawaban adalah membagi pizza menjadi 10 sama besar. Kita lihat soal yang kedua. Di sini ada soal dekomposisi pengenalan pola abstraksi, yaitu soal membuat kue bolu. Contohnya, ibu akan buat kue bolu. Yang harus dipersiapkan ibu untuk memecah struktur komponen dasar atau bahan dasar pembentuk kue bolu adalah sebagai berikut. Kecuali tepung terigu, telur, gula, campuran adonan. Yuk, kita lihat. Yang dibutuhkan di sini adalah bahan dasar pembentuk kue bolu. Itu kata kuncinya. Tepung terigu, ya betul. Telur, ya betul. Gula, ya betul. Maka yang salah adalah campuran adonan, karena adonannya sudah dicampur. Jadi bukan bahan dasar lagi di sana. Di sana bahannya sudah tercampur ya. Jawaban yang untuk nomor 2 ini atau soal nomor 2 adalah campuran adonan. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Pada proses dasar saat pembuatan kue akan ada proses-proses yang dilakukan, kecuali penambahan topping, pengembangan adonan, memanggang, dan susu bubuk. Kita lihat kata kuncinya di situ. Karena di sini masih dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi, maka proses di mana misal yang pertama ada proses penambahan topping. Ya, itu proses menambah topping.
Yang kedua, proses pengembangan adonan. Di sana ada proses mengembangkan bagaimana sebuah adonan itu mengembang. Kemudian ada proses memanggang. Ya. Jawaban yang keempat, susu bubuk. Proses susu bubuk itu tidak ada. Ya, karena susu bubuk itu adalah bahan dasar dan bukan proses. Maka di sini jawabannya adalah susu bubuk. Ya. Oke. Lanjut untuk soal yang keempat. Bila satu buah kue bolu yang dibuat membutuhkan waktu 40 menit. Satu kue bolu 40 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat 6 kue bolu? Ya, satu kue bolu itu 40 menit. Lah kalau 6, maka tinggal dikalikan saja. 6 kue bolu berarti 40 menit dikali 6. 6 kali 4 24 ditambah 01 240 menit. 240 menit berapa jam? 4 jam ya. 6 kali 4 24. Maka jawabannya adalah 4 jam. Oke, lanjut ya. Bila satu buah oven bisa menghasilkan 3 kue bolu dalam waktu 40 menit, berapa oven yang dibutuhkan untuk membuat 18 kue bolu? Dan berapa waktu yang dibutuhkan 3 kue bolu 40 menit? Oven yang dibutuhkan untuk membuat 18 kue bolu. Nah, kita lihat 3 kue bolu saja 40 menit. Kalau 18 kue bolu berarti dikali berapa? Dikali 6. Berarti kita butuh berapa oven? 6 oven. Kalau 3 kue bolu 40 menit lah, kalau 18 berarti tinggal dikalikan 6. 40 dikali 6. Jadi berapa? 240 menit. 240 menit itu berarti 4 jam ya. Berarti jawabannya adalah yang dibutuhkan adalah 6 oven 4 jam. Betul. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Kita diminta untuk memperhatikan sebuah gambar. Di sini ada gambar garis pertemanan. Ada Jumadi, Yola, Budi, Dwi, Risto, Igun dan Rosid. Kita lihat untuk garis pertemanannya karena kita di sini akan belajar untuk pengenalan pola. Ya, kita lihat ya. Yola berteman dengan Igun. Kita lihat Yola berteman dengan Igun. Kita lihat garisnya. Apakah garis di tempat Yola ini sampai ke tempat Igun? Tidak. Berarti yang pertama salah. Yang kedua, Dwi berteman dengan Risto dan Rosid. Kita lihat. Dwi ada garis ke Risto? Ada. Ada garis ke Rosid? Ada. Maka jawabannya benar. Dwi berteman dengan Risto dan Rosid. Kemudian untuk yang ketiga, Igun berteman dengan Rosid dan Jumadi. Igun berteman dengan Rosid, kita lihat garisnya ada. Sedangkan Igun berteman dengan Jumadi, kita lihat garisnya tidak ada. Ya. Igun tidak berteman dengan Jumadi. Di sini tidak ada garis di sini. Ya. Kemudian lanjut, Budi berteman dengan Dwi dan Risto. Ini Budi di sini. Budi berteman dengan Dwi, betul. Apakah dia berteman dengan Risto? Kita lihat. Tidak, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara Budi dengan Risto. Ya, jadi jawabannya di sini. Dwi berteman dengan Risto dan Rosid. Oke, untuk soal selanjutnya, kita akan membuat kentang goreng di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan bila akan membuat kentang goreng adalah ya, langkah pertama, perhatikan soalnya. Langkah pertama. Apakah menggoreng kentang? Merebus kentang? Mengupas kentang? Atau mengecek kentang tersedia atau tidak? Yo, mana? Menggoreng kentang? Kentangnya dilihat ada apa belum. Kalau kentangnya belum ada, bagaimana kita mau menggoreng, gimana kita mau merebus, gimana kita mau mengupas? Maka langkah yang pertama dicek dulu.
kentangnya ada atau tidak ya. Jawabannya adalah jawaban terakhir, mengecek kentang tersedia atau tidak ya. Lanjut, masih membuat kentang goreng. Jika di rumah belum ada kentang yang tersedia, ya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah 1. Menanam bibit kentang. Perlukah itu? Kita mau goreng kentang harus menanam bibit kentang dulu, mau nunggu berapa lama? Yang kedua, mengambil kentang milik tetangga? Tidak boleh. Yang ketiga, membeli kentang di pasar? Ya, mau repot silahkan. Yang keempat, mengambil kentang dari kulkas? Nah, tadi kan sudah dibilang tidak ada kentang di rumah. Kalau di kulkas itu kan di dalam rumah. Ya. Jadi, jawabannya adalah ya, jawaban satu-satunya adalah membeli kentang di pasar. Repot sedikit ya, tetapi dengan membeli kentang di pasar kita bisa membuat kentang goreng, tidak harus menanam, mengambil kentang milik tetangga ya, mengambil kentang dari kulkas belum ada ya. Lanjut ya. Ya, sudah selesai ya. Dengan demikian ya, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Silahkan dipelajari, kemudian berlatih soal-soal computational thinking ya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Selamat belajar di rumah. Terima kasih.